Apakah dengan kehidupan baru nanti ajaran Jawa, ajaran budi leluhur kita ini akan timbul lagi, Mas? Jadi maksud dengan perubahan kan sudah diterangkan dalam Serat Sabdo Palon ya. Okay. Pepestini nusa wis tekan janji. Besok yang wis kapetung 500 tahun bakal bali Gomo Budi. Madeg sawiji. Madeg sawiji. Jadi Gomo Budi madeg sawiji itu artinya jadi saya kembali ke tadi awal meditasi ya. Meditasi, Mas. Jadi kalau sudah orang yang meditasi itu adanya rasa damai, tenang. Jadi ya seperti pohon cemara itu loh, Mas. Sama ini bedanya pohon cemara sama asem lah contohnya ya. Cemara itu kan menjulang tinggi, ya kan. Batangnya kecil, daunnya juga kecil-kecil. Jadi ibarat angin itu ujian hidup lah, ya. Lah ujian hidup itu kan pohon ini diterpa angin yang besar, dan ini sebelahnya pohon asam yang batangnya besar, daunnya, cabang-cabangnya itu lebat, tapi nggak ada ujungnya. Itu filosofinya saya ambil seperti itu. Jadi cemara itu cuma butuh batang yang kecil, tapi ada ujungnya. Tapi ketika dikena angin, dia cuman goyang-goyang gini aja. Pernah lihat pohon cemara roboh gara-gara angin besar? Jarang tuh. Jarang. Padahal batangnya kecil, lebih kecil daripada pohon asam. Tapi pohon asam gede. Tapi ketika kena angin, tekanannya kena sekali gitu. Makanya kita ibaratkan ada pohon cemara itu jadi daun itu ibaratnya itu pengetahuan. Jadi kita pengetahuan ini nggak usah terlalu banyak-banyak dan nggak terlalu banyak cabang gitu loh. Nanti akhirnya nggak ada ujungnya. Padahal dia misalkan orang punya pondasi yang kuat, batangnya yang kuat, tapi tetap aja roboh. Kalau pengetahuan kita terlalu banyak, terlalu bercabang-cabang, tapi nggak ada ujungnya. Jadi kalau cemara itu dia daunnya hanya intisari. Jadi kalau pengetahuan itu diambil intinya. Jadi intinya gini, jadi simple gitu loh, tapi pas. Simple tapi pasti gitu. Jadi ibaratnya ini dalan tol. Nggak perlu belok-belok. Nanti kita bisa mencapai titik menuju tingkat kesempurnaan ya. Kesempurnaan kita belajar meditasi, jadi kita benar-benar sampai pada tujuan, visi dan misi meditasi itu sendiri. Jangan sampai kita melakukan hal akhirnya nggak ada ujungnya, percuma sia-sia kita belajar. Karena gini, kalau kita modal doa atau doa prihatin, kadang kalau nggak dilatih dengan meditasi dan yoga itu kurang, menurut saya kurang. Dan modal melek bengi ya, kadangkala meditasi yoga itu untuk melatih tingkat kepekaan, terus melatih panca indera untuk menuju indera keenam yang sifatnya lebih lembut. Dilatih terus. Saya kan melatih ini kan udah lama, jadinya kan dulu ya saya bertahap dari bawah, level bawah meningkat gitu. Jadi bisa merasakan prosesnya gitu. Kalau kita sudah bisa merasakan prosesnya, enak nanti. Mas, bagi orang awam, Mas, bagi orang awam yang belum mengenal tentang meditasi, seperti apa yang dikatakan Mas Yunus tadi, bahwa orang kalau sudah mencapai titik puncak meditasi kan akan mengalami ketenangan. Ya. Terus kalau orang awam, Mas,
yang belum pernah mengenal dunia meditasi, untuk mencapai ke tanah sendiri itu pakai caranya bagaimana? Harus tahap, Mas. Jadi tahapnya ya, makanya saya untuk pemula gitu coba ajar melek bengi sih, karo mandi. Itu proses awal, Mas. Karo merenung gitu. Nanti lama-lama nanti terarah dengan sendirinya. Terus sambil kadang-kadang kan kalau belajar kan, kalau meditasi itu pikirannya masih terbawa ya, sana sini, terus nggak apa-apa, dilatih terus sampai kita merasakan sifat-sifat yang halusinasi. Itu wajar, nggak masalah. Dan untuk menghadapi halusinasi itu, kalau bisa abaikan. Jadi kalau misalkan ada petunjuk gini begitu, abaikan saja. Jadi kita terfokus pada keheningan. Nanti kalau sudah terlatih, akhirnya kita mencapai, bisa menemukan titik tengahnya, titik pasnya gitu. Jadi ben ora gampang menggak-menggok. Kalau halusinasi kan masih semu, antara benar dan tidak itu masih bimbang, masih penuh dengan kemungkinan gitu kan. Jadi gini, Mas, intinya kalau orang sudah sampai ke tahap yang paling tinggi meditasi, mungkin nggak akan mendapatkan dawuh atau bisikan-bisikan itu nanti sambil berjalan kita, tujuannya gini loh, kita niat dari dalam diri dulu, tanpa ada harapan apapun dulu. Kita jangan berharap saya ingin jadi ini jadi itu, nggak usah. Karena apa? Ketika kita mengolah diri, mengolah cipta rasa jiwa raga, itu anggap sebuah rasa pertanggungjawaban diri kita pada Sang Maha Kuasa. Masalah kita mau didampingi siapa, masalah kita leluhur siapa, gak usah dipikirkan gitu loh. Kalau kita berpikir wah leluhur kita orang raja-raja atau mungkin wong pinter lah gitu, lah nek sing wong sing kira orang duwe keturunan kan mesake kan gitu loh. Kan nggak semua orang kan mempunyai derajat secara leluhur, kan nggak sama kan. Nah misalnya leluhure dhisik wong biasa, kalau dibiarkan kan akhirnya timbul apa? Timbul perbandingan. Anggap aja kita semua itu hidup itu tanpa pandang apapun, tanpa pandang derajat, tanpa pandang kita leluhur kita siapa. Wong podo mangan segoni, yang gitu loh. Ya kan, di mata Tuhan kan kita sama, tidak ada perbedaan. Nah gitu aja. Kalau bisa yo, jangan kita misalkan orang yang nggak ada terah misalkan, jangan merasa minder. Bisa, kita bisa melebihi orang. Kenyataannya ya Pak, yang bisa mungkin yang terarahkan ke spiritnya itu, nggak semua orang terah bisa kok. Kadang-kadang hanya berapa cucu atau berapa keturunan yang bisa, yang lain juga segube kan terbawa oleh faktor keduniawian kan gitu. Kadang-kadang orang yang bukan terah aja dia lebih bisa mendalami. Nah itu Tuhan itu tidak memandang apapun, cuman kadang-kadang dari mungkin olah leluhur kita, mungkin mbah-mbah kita yang kita dulu guntur tapani banter, lah itu akhirnya nurun, ada genetika yang menurun yang namanya seperti reinkarnasi atau menitis kan gitu. Perbedaan reinkarnasi atau menitis bukan perbedaan, itu persamaan. Mungkin beda apa? Beda bahasa. Titisan itu basa Jawa, reinkarnasi bahasa sekarang. Jadi nggak ada perbedaan titisan dan reinkarnasi. Inkarnasi, in karo rein kan beda. Rein kan pengulangan, kalau in kan masuk kan gitu. Kadang-kadang kan zaman sekarang itu ya itu loh, kurang terarah masalah pengolahan secara spirit. Itu yang namanya pendidikan nilai itu yang seperti ini, kurang terarah tentang pendidikan nilai. Nilai apa? Nilai budaya, ya kan? Nilai sifatnya kerohanian itu, soalnya sekarang hanya diarahkan kerohanian lah gitu kan. Hanya diajari beribadah, berdoa,
tapi nggak diajarkan untuk meditasi. Kalau misalkan yang saya kalau agama yang masih mengajarkan tentang meditasi itu kan cuman itu Buddha sama Hindu, ya kan? Iya. Kalau Nasrani ada sebagian, yang Katolik itu ada sebagian pengarahan yang seperti itu. Nah, ini berkaitan dengan metode pendidikan peradaban baru besok. Semua orang itu akan belajar itu. Makanya jika ingin mempersiapkan menjadi jiwa-jiwa peradaban baru besok, ya harus dilatih sekarang, jangan sampai kita menyesal di kemudian hari gitu. Jadi untuk ini jadi meditasi itu sok itu besok itu jadi gaya hidup kok. Suatu kebutuhan pokok. Karena sekarang sudah tidak dibudidaya lagi itu karena ya pengaruh-pengaruh budaya bukan dari Nusantara. Budaya Barat, Mas. Orang Nusantara kan melatih yoga, melatih meditasi, kan gitu. Nggih, Perenungan, tirakat, nguri-nguri kabudayaan, mempelajari tentang seni, sentuhan hati nurani. Jadi itu berkarya, kita mempunyai jiwa-jiwa berkarya seni, membuat sesuatu yang timbul dari hati nurani untuk dibikin sebuah karya seni. Sekarang seni juga sudah melemah, ya kan, terkikis. Budaya juga sudah terkikis, kan gitu. Mas, berbicara tadi Mas mengenai perubahan peradaban kehidupan baru. Apakah dengan kehidupan baru nanti ajaran Jawa, ajaran budi leluhur kita ini akan timbul lagi, Mas? Yang dimaksud dengan perubahan kan sudah diterangkan dalam Serat Sabdo Palon, ya. Nggih. Pepestine nusa wis tekan janji. Besok yang wis kapetung 500 tahun bakal bali Gomo Budi. Madeg sawiji. Madeg sawiji. Jadi Gomo Budi Madeg sawiji itu artinya semuanya akan berpedoman pada budi pekerti. Ya, budi pekerti itu sifatnya nanti universal. Dan itu budi pekerti itu budaya dari Nusantara. Dari leluhur kita. Iya. Nah, itu menjadi budaya budi pekerti yang dari leluhur kita menjadi panutan orang-orang atau manusia seluruh dunia. Jadi tidak hanya kekuasaan secara ketatanegaraan, tapi secara Universal. bukan kepercayaan atau namanya kebudayaan tentang kerohanian itu juga mengikuti. Karena budaya Jawa itu sifatnya lebih fleksibel, luwes, universal, tidak kaku. Iya kan? Orang Jawa gini, misalnya tak kayak contoh ya, orang Jawa yang benar-benar mendalami Jawa, ketika orang Jawa itu dihina, sembah nuwun, matur suwun, terima kasih, nggak pernah rasa menjanggal, merasa marah ketika ajaran Jawa itu dihina oleh orang Jawa narimo. Tapi mungkin agama-agama sekarang mungkin nggak tahu agama yang mana, ketika dihina agamanya marah-marah, Diwangi rame, Mas. nah diriwangi berantem nanti perang kan gitu. Barang sepele udah digawe, akhirnya timbul peperangan gara-gara apa, nggak terima kalau agamanya, akhirnya timbul dianggap penistaan agama. Loh, sekarang itu sudah perang. Tapi orang Jawa berkali-kali ajaran agama sudah berapa kali dinista oleh orang yang bukan dari orang Jawa. Orang Jawa apa yang dihadapi orang Jawa, bagaimana menghadapinya? Kan yo lesben. Kalau orang Jawa itu misalkan ada orang yang perilakunya mungkin merugikan orang lain atau alam, dianggap orang yang belum mengerti gitu. Jadi nggak ada unsur ini benar atau salah,
Jadi kalau orang Jawa, kalau ada orang yang perilakunya mungkin merugikan orang lain atau mungkin alam, dianggap orang yang belum mengerti. Jadi bukan sesuatu yang orang yang dianggap salah, enggak pernah menyalahkan orang Jawa itu. Mungkin dia belum tahu apa yang dia lakukan. Itu fleksibelnya di situ. Orang Jawa itu selalu positive thinking, prasangka selalu baik. Meskipun dihina, Selalu menghadapi meskipun masalah dengan difitnah, ngalah. Cik, ada sih Mas.